dan Asesmen dengan dosen pengampu Ibu Mega Adina Mohitaria MPD. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi ABKH dan asesmen. Selanjutnya, materi tentang identifikasi ABKH. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penyaringan atau proses menemukan kasus, yaitu menemukan anak yang mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, identifikasi asesmen ABK. Asesmen merupakan kegiatan profesional yang dilakukan secara khusus menentukan diagnosa dari gangguan atau kelainan yang dialami seseorang. Menurut Lerner tahun 1988, asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membenarkan pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan keadaan anak. Dalam konteks pendidikan, Hargrove dan Portes tahun 1984 menempatkan asesmen sebagai salah satu dari 3 aktivitas penting di bidang pendidikan, bahkan mengawali dari aktivitas yang sama, ialah yang pertama asesmen, yang kedua diagnostik, yang ketiga preskriptif. Dengan demikian, maka asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosis, dan berdasarkan diagnosis tersebut dilakukan langkah berikutnya, yaitu diagnosis skripsi, yaitu perencanaan program pendidikan. Yang selanjutnya, tujuan identifikasi ABKH. Tujuan prosedur identifikasi yaitu 1. Merumuskan definisi, 2. Mencantumkan spesifikasi, 3. Menentukan prosedur, 4. Menempatkan anak. Sedangkan menurut Rush tahun 1985, tujuan identifikasi adalah untuk menjabarkan karakteristik, 2. Merancang nominasi, 3. Menentukan alat tes dan penjaringan data, 4. Mereview kasus dan menentukan program, 5. Melakukan revaluasi. Yang selanjutnya, sasaran identifikasi ABK. Sasaran identifikasi ABK adalah seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak dengan kebutuhan khusus adalah 1. Anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau madrasah atau ibtidaiyah. Anak yang akan masuk ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 3. Anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong ABK, sedangkan lokasi SLB jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu, semua sekolah dasar terdekat belum atau tidak mau menerimanya. Yang keempat, anak drop out sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah karena faktor akademik. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan asesmen dalam pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus. 1. Menyaring dan mengidentifikasi anak. 2. Membuat keputusan tentang penempatan anak. 3. Merancang program individualisme atau individualisasi pendidikan. 4. Memonitor kemajuan anak secara individual. Yang kelima, mengevaluasi keefektifan program. Selanjutnya, persyaratan dalam menentukan metode asesmen, yaitu persyaratannya adalah 1. Autentik atau perilaku nyata dalam setting nyata. 2. Konvergen atau sumber informasi yang beragam. 3. Kolaborasi dilakukan bersama, terutama sekali dengan pengasuh. 4. Equity
itu mampu mengakomodasi kebutuhan khusus anak. 5. Sensitivitas dapat memasukkan materi yang cukup untuk perencanaan keputusan. 6. Kongrui adalah ada kesamaan prosedur yang diterapkan baik dalam pengembangan maupun evaluasinya. Baiklah, sampai di sinilah hasil presentasi saya tentang mata pelajaran inklusi yang berjudul Identifikasi, ABKH, dan Asesmen. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.